Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ba'd. Ikhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Mohon maaf saya dicadar sekarang, ada uzur. Bisi alaya anu nadhor di kalangan akhwat. Kita jumpa lagi untuk membahas satu tema yang pasti akan kita alami. Apa yang harus kita lakukan menjelang kematian bila tanda-tanda kematian itu sudah datang dan kita menyangka tak lama lagi kita akan mati. Tanda-tanda tersebut tidaklah mutlak, dalam arti belum tentu tanda yang nampak itu betul-betul sebagai tanda bahwa kita akan mati. Hanya ghalabatul dzan, dugaan terkuat. Umpamanya penyakit yang sangat parah, menurut pemeriksaan dokter tidak ada harapan lagi. Bahkan dokter bisa memperkirakan berdasarkan prediksi medis, ini diperkirakan sekian hari lagi. Kadang-kadang kita mengetahui atau menduga seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa adab yang harus kita perhatikan dari aspek syar'i. Pertama, ketika kita sakit dan sakitnya amat sangat parah, hendaklah kita ridho terhadap ketetapan Allah, bersabar atas takdirnya, dan berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla bahwa itulah yang terbaik bagi kita. Kita pernah menjelaskan keuntungan sakit. Dengan sakit dosa-dosa kita gugur. Dengan sakit kita dianugerahi pahala yang melimpah. Dengan sakit doa kita makbul. Dengan sakit kemuliaan kita terangkat lebih tinggi daripada sebelumnya. Itu di antara beberapa keuntungan dari sakit. Karena itulah wajib kita pertama sabar di dalam menjalani, mengalami, merasakan penderitaan selama sakit parah. Kedua, ridho bahwa itu ketetapan yang tidak bisa kita hindari. Yang ketiga, husnudzon. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, karena urusannya semuanya baik, nggak ada yang buruk.
Hal ini tidak layak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Bila dia ditimpa atau mengalami kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan, dia bersyukur atas hal itu dan itu baik baginya. Tapi bila dia ditimpa penderitaan, kesulitan, dia sabar dan dia baik. Dan itu baik untuknya. Lihat, apapun yang dialami oleh seorang mukmin, baik itu kebaikan ataupun keburukan, diantisipasi secara benar sehingga semuanya berakibat baik. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dalam masih riwayat Imam Muslim, Al-Baihaqi dan Imam Ahmad berkata Nabi alaihissalatu wassalam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dhanna billah. Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan husnuzan kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah adab pertama yang harus dimiliki oleh seorang yang sakit parah yang diduga akan menghantarkan dia kepada kematiannya. Kedua, hadirkan dua perasaan, khauf dan roja. Khauf, takut terhadap murka, azab Allah akibat dosa-dosanya. Tapi selain khauf ada juga roja, harapan. Berharap dapat ampunan. Berharap dapat penghapusan dosa. Berharap dapat rahmat, dapat pahala, dapat surga Allah Azza wa Jalla. Dua perasaan itu hadirkan secara bersamaan di saat kita menyangka sudah sampai pada akhir dari kehidupan kita. Sebagaimana hadis dari Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa bil maut. فقال كيف تجدك؟ قال والله يا رسول الله إني لأرجو الله وإني أخاف ذنوبي. Nabi SAW masuk menengok seorang pemuda yang sakit parah, seolah-olah dia mau mati. Ditanya, bagaimana keadaanmu? Dia menjawab, demi Allah wahai Rasulullah, aku sangat berharap kepada Allah tapi aku takut akan dosa-dosaku. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadi orang ini ada rasa harap, ada rasa takut. Takut akan dosanya, khawatir diazab. Berharap atas kebaikan-kebaikannya, ibadahnya, amal solehnya. Setiap kita kan gitu ya. Setiap kita suka ibadah, tapi suka dosa juga. Dosa yang sering kita lakukan tanpa disadari atau dengan disadari. Dusta, ghibah kayak emak-emak. Atau hussu'udzan ke orang. Ini emak-emak bukan di sini, di sana. Ada dosa yang kita takuti terkena azab. Ada amal-amal soleh yang membuat kita berharap. Dua-duanya ada. Orang ini berkata, inni arjullah wa akhafu dhunubi. Saya berharap kepada Allah. Tapi saya juga takut akan dosa-dosanya. Apa kata Nabi alaihissalam? La yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi misli hadzal mautin illa
a'tahu Allahu ma yarju wa ammanahu mimma yakhaf. Tidaklah terkumpul kedua perasaan tadi, yaitu ada berharap, ada takut. Tidaklah terkumpul dua perasaan tadi dalam hati seorang hamba di momen seperti ini. Momen mau mati, momen sedang sakarat. Kecuali Allah akan berikan kepada dia apa yang dia harapkan. Dan Allah akan amankan dia dari apa yang dia takuti. Dia berharap pahala, berharap ampunan, rahmat, surga. Allah akan berikan. Dia takut akan azab, murka Allah, laknat Allah. Takut. Allah akan amankan dia dari apa yang dia takuti tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, juga Imam Ibnu Majah dan yang lain-lainnya. Hadis ini makbul di kalangan para ulama. Karena itulah adab yang kedua. Di saat kita menduga keras bahwa kita akan mati karena penyakit yang parah adalah hadirkan dua tadi. Ada khauf, ada rojah, ya. Inilah yang kedua. Ketiga, sehebat apapun penderitaan yang kita alami, yang kita rasakan karena sakit, jangan sekali-kali kita minta mati kepada Allah. Ya Allah, daripada sakit kayak gini cabut aja nyawa saya. Nggak boleh. Itu sering juga emak-emak tuh. Saya nggak ada masalah sebenarnya dengan emak-emak. Kalau anaknya itu nakalnya nggak ketulungan, bikin jengkel, itu caper ke anaknya. Lalu menjerit di hadapan anak-anaknya, ya Allah, cabut aja nyawa saya daripada punya anak kayak begini. Padahal itu produk dia. Gak boleh meminta kematian. Sebuah hadis dari Ummul Fadl radhiyallahu anha, anna Rasul alaihi salatu wasalam dakhala alaihim wa Abbas ammu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yastaki. Fatamanna Abbas al-maut. Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk menemui mereka dan Abbas paman Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang mengeluh karena sakit parah yang dialaminya. Sampai Abbas mengangan-angankan kematian daripada menahan sakit yang tak tertahan. Berkatalah Rasul alaihi salatu wassalam, ya ammu, la tatamanna al-maut, fa innaka in kunta muhsinan فأن تؤخر تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك وإن كنت مسيئا فأن تؤخر فتستعب من إساءتك خير لك فلا تتمنى الموت. Wahai pamanku, jangan engkau mengangan-angankan kematian. Kalau engkau orang yang baik, orang yang soleh, dengan diakhirkannya kematian akan menambah kebaikanmu dari kebaikan yang sebelumnya. Dan itu lebih baik bagimu. Hidup ini media, ajang, waktu, kesempatan untuk memperbanyak pahala kebaikan, ibadah dan amal soleh. Jadi makin lama waktu hidup bagi seorang mukmin itu makin menguntungkan karena makin banyak ibadah amal soleh yang menghasilkan pahala, menghasilkan
ampunan untuk dirinya. Makin panjang usia makin bagus bagi seorang mukmin. Tapi kalau engkau seorang musi itu orang yang selalu melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa dan maksiat, maka dengan diakhirkannya kematianmu, dengan ditundanya masa ajalmu, maka ada kesempatan bagimu untuk menghapus-hapus dosa tersebut, dan itu lebih baik bagimu. Maka jangan kamu mengangan-angankan kematian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya'la, Al-Hakim. Lalu Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak menyatakan sahih ala syarti syaikhain. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Jadi bersabarlah. Bagaimana kiat agar kita bisa bersabar menerima penderitaan? Bayangkan, hayalkan keuntungan dari penderitaan itu. Jangan membayangkan, memikirkan penderitaannya. Hayati setiap sakit penderitaan yang kita rasakan ini menggugurkan dosa. Andai dosa terlihat, kita bisa melihat bergugurnya dosa dari tubuh kita. Selain itu, pahala Allah kucurkan, pahala dari kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah akan melimpahkan pahala bagi orang-orang yang sabar tanpa hisab. Ketika kita menderita, banyak yang teralami yang positif dan menguntungkan kita. Dosa gugur, pahala nambah dengan jumlah yang tak terkira. Doa kita lebih didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu doa orang yang dikabul doanya, orang yang sakit, orang yang dapat musibah. Karena orang yang sakit saat itu hubungannya dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Salah satu hadis yang menjelaskan tentang hal ini hadis qudsi. Salah satu kalimat dari hadis qudsi itu adalah Allah berfirman di hari kiamat di hadapan manusia, ya ibna Adam, kuntu maridhan, falam ta'udni. Hai Bani Adam, dulu waktu kamu hidup di dunia, aku sakit. Tapi kamu tidak melayatku, tidak menengokku, tidak besuk. Orang itu berkata, Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku menengokmu padahal engkau penguasa semesta alam. Masa Allah sakit gitu ya. Tapi ternyata Allah menjelaskan maksud sakitnya Allah. Allah menyatakan, amma alimta anna abdi fulanan kana maridha falam ta'udhu. Amma alimta in uddahu wajadtani indahu. Tapi bukankah dulu kamu tahu ada hambaku yang sakit? Kamu tidak melayatnya. Padahal kamu tahu kalau kamu melayatnya, aku akan berada di sampingnya. Di samping orang yang sakit tadi. Ketika menjelaskan hadis ini, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyatakan, hadis ini menunjukkan dekatnya Allah kepada orang yang sakit. Sehingga Allah menyatakan, aku ada di samping orang yang sakit. Dan kedekatan Allah selalu berkaitan dengan diijabahnya doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab, aku dekat. Nah, setelah menyatakan aku dekat, apa kata Allah? Aku mengijabah doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Inna aqraba ma yakunu bainal 'abdi wa bainar rabbih wa huwa sajid fa'aksiru bihi doa. Jarak terdekat antara seorang dengan Allah adalah ketika apa? Sujud. Perbanyak doa. Karena saat itu sedang dekat. Jadi kedekatan seorang hamba dengan Allah selalu berkaitan dengan diijabahnya doa. Ini menunjukkan orang yang sakit doanya itu didengar, dikabul oleh Allah. Nah, bayangkan semua keuntungan itu ketika kita sakit atau dapat musibah apapun. Dosa gugur, pahala tercurah, doa dikabul, otomatis derajat kemuliaan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini satu yang buat kita optimis. Inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Satu kalimat yang sama persis diulang 2 kali. Gak ada perbedaan. Mananya setelah 1 kali kesulitan akan datang 2 kemudahan. Tunggu 2 kemudahan yang akan datang setelah kesulitan ini berlalu. Tinggal mikir kira-kira kebahagiaan apa yang Allah akan berikan kepada saya setelah kesulitan sekarang ini berlalu. Nah, jadi dengan memikirkan keuntungan dari musibah, maka kita bisa bersabar, bisa optimis, bisa enjoy, menikmati penderitaan ini. Tak heran kalau para sahabat zaman baheula lebih memilih sakit daripada sehat. Pernah dengar sebuah hadis tentang dari Ibnu Abbas, ala adulluka bi imra'atin min ahli jannah. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian seorang wanita ahli surga? Hadhil mar'atus sauda. Ini ada wanita hitam nih. Dulu ketika Nabi masih ada, wanita ini datang kepada Nabi SAW. Lalu berkata, ya Rasulullah, inni asra' wa inni atakashaf. Wahai Rasulullah, aku terkena penyakit sara'. Sara' ini ditafsirkan 2 oleh para ulama. Pertama, penyakit ayan, kejang-kejang itu apa namanya? Epilepsi. Kedua, kesurupan. Karena gejalanya kan sama ya. Orang epilepsi dengan yang kesurupan itu sama. Aku punya penyakit sara'. Dan kalau kamu suka terbuka auratku. Fad'ullaha ayasfiani. Doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan aku. Apa kata Nabi SAW? In syi'ti sabarti walakil jannah. Wa in syi'ti da'utullaha ayasfiak. Kalau kamu mau, kamu sabar dengan penyakitmu. Bagimu surga. Tapi kalau kamu mau, aku doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Tapi kalau sembuh nggak ada jaminan surga tuh. Tapi kalau epilepsi kan rutin itu. Sering kalau kecapean, kalau stres terjadi. Otomatis keuntungan yang dia peroleh dari sakit yang kamu itu lebih sering, lebih banyak. Dosanya banyak gugur, pahala nambah dan seterusnya. Jadi oleh Nabi SAW diberi 2 pilihan. Sakit, sabar, surga. Atau sembuh, tapi belum tentu masuk surga.
Wanita ini menyatakan, asbiru ya Rasulullah. Saya milih sabar aja. Milih tetap sakit dan saya bersabar dengan ini. Tapi tolong doakan kepada Allah agar apabila saya kambuh aurat saya tidak terbuka. Lalu beliau mendoakan kepada Allah. Jadi sejak saat itu dia sering kambuh dan auratnya selalu terjaga. Nah, lihat wanita ini lebih memilih sakit daripada sembuh. Karena apa? Melihat keuntungan orang-orang yang sakit. Ketika Nabi SAW menjelaskan tidak ada satupun musibah, penderitaan termasuk penyakit yang menimpa seorang hamba, illa kaffarallahu bihi khotoyahu. Kecuali Allah akan menghapus dosa orang-orang itu dengan penyakitnya. Mendengar ini ada seorang sahabat yang kemudian berdoa, ya Allah, sakitkan saya seumur hidup. Tapi jangan sampai sakit saya ini menghalangi saya dari 3 hal. Pertama dari salat berjamaah. Kedua dari jihad fisabilillah. Dan yang ketiga dari haji. Apa yang terjadi setelah itu? Badannya panas, selalu demam gitu, sakit. Tapi 3 hal ini gak pernah absen. Salat berjamaah selalu. Kita makan batuk sedikit juga sudah dianggap uzur. Gak kelihatan subuh kemana. Batuk. Ini mah selalu. Haji jihad selalu nomor 1. Sampai akhir hayatnya. Bahkan para sahabat menggambarkan kalau dekat dengan orang itu terasa hawa panasnya ke orang terdekat. Jadi sahabat ini memilih apa? Memilih sakit karena tahu keuntungannya. Suatu saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, riwayat ini dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin bab sabar. Abu Bakar sakit, ditengok oleh teman-temannya. Lalu teman-temannya berkata, ala nad'u laka tabib, mau enggak kami panggilkan tabib untukmu, dokter? Apa Abu Bakar? La qad ra'ani tabib. Enggak. Sang tabib sudah melihat aku. Terus mereka bertanya, famadza qala tabib? Apa yang dilakukan oleh sang tabib? Qala, dia berkata, inni fa'alul lima urid. Aku maha pelaksana apapun yang aku inginkan. Ternyata yang dimaksud tabib di sini siapa? Allah Azza wa Jalla. Apa yang dialami berupa sakit oleh Abu Bakar, kehendak Allah Azza wa Jalla yang tidak bisa dihindarkan, dia ridha dengan hal itu. Jadi lihat saking tergiurnya para sahabat dengan keuntungan orang yang sakit. Di kalangan mereka lebih memilih sakit daripada sehat. Tidakkah ini bertolak belakang dengan hadis Nabi SAW yang memerintahkan berobat? Tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kalian. Karena setiap penyakit ada obatnya. Bernada perintah tadawau. Bahkan sebagian ulama menyatakan berobat itu wajib ketika sakit. Kenapa? Pertama perintah. Kedua, menghindarkan diri, berupaya untuk tidak terjerumus ke dalam kebinasaan yang Allah perintahkan, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan.
Kalau kita sakit dibiarkan, bisa tambah parah, bisa kena ayat ini. Maka mereka menyatakan berobat wajib. Jangan dibiarkan jiwa ini atau raga ini sakit. Apa akibatnya? Akibatnya banyak timbul madarat. Di antara madaratnya terhalang dari kewajiban karena sakit. Di antara madaratnya adalah merepotkan orang, harus diurus, disuapin, dimandiin gitu kan. Nah, berdasarkan hal itu diperintahkan tadawau. Jadi hadis ini memerintahkan berobat, tapi kenapa para sahabat dulu lebih memilih sakit? Kita mah sakit tuh ingin segera sembuh, ini mah yang sehat minta sakit. Ketika menjelaskan dua hal yang seolah-olah bertolak belakang ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan, dalam sehat dan sakit ada plus minus. Ada maslahat, ada madarat. Tadi maslahat sakit banyak. Digugurkannya dosa, diberikannya pahala, diijabahnya doa, diangkatnya kemuliaan dia, diberikan dua kebaikan setelahnya dan seterusnya. Itu maslahat dari sakit. Madaratnya ada. Apa? Tadi disebutkan, ngerepotin orang, harus diurus. Kedua, terhalang dari kewajiban, nggak bisa ke masjid, nggak bisa saum Ramadan, nggak bisa ini, nggak bisa itu, dan tidak produktif. Sebagai laki-laki dia harus mencari nafkah, nggak bisa karena sakit. Terus orang yang sakit, madaratnya salah satunya banyak mengeluh, banyak merintih, menahan penderitaan sakitnya. Dan itu madarat. Orang yang dengarnya nggak nyamannya dan seterusnya. Terus bagaimana kalau kita sakit? Sebaiknya sabar apa kita berobat? Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, kata beliau, kalau seseorang sakit memiliki iman seperti atau mendekati iman para sahabat, ketika sakit semua maslahat sakit dia dapatkan. Diampuni dosa, dilimpahkan pahala, dikabulnya doa dan seterusnya. Dan semua madarat sakit tidak dia dapatkan. Dengan sakit dia tidak merepotkan, tetap bisa ngurus sendiri. Dengan sakit dia tetap bisa menunaikan kewajiban, tetap ke masjid, tetap mencari nafkah, tidak pernah mengeluh, tidak diurus oleh orang lain, tidak merepotkan. Maka orang seperti ini ya sakit lebih baik bagi dirinya. Karena dia hanya memperoleh keuntungan dari sakit tanpa memperoleh madarat dari sakit. Tapi kalau orang tersebut orang yang imannya lemah, ketika sakit seluruh madarat sakit dia dapatkan, ya mengeluh, ya harus diurus, ya tidak produktif, ya terhalang dari kewajiban. Yang kayak begini mah lebih baik sembuh aja lah, lebih baik berobat aja lah, daripada menjadi beban bagi yang lain, daripada merepotkan yang lain. Maka kepada orang seperti inilah Nabi mengatakan tadawau fa inna likulli da'in dawa, ya. Jadi adab yang ketiga
Jangan sampai kita ini berdoa mati, berangan-angan dimatikan sehebat apapun penderitaan yang kita rasakan dan kita alami. Kalau toh kekeh petekeh, ngotot suratot, ngeyel surayel, kita ingin minta mati, jangan saklek ya Allah matikan saja. Saya sudah nggak tahan. Ya boleh. Karena kita tidak tahu mana yang lebih baik bagi kita, mati ataukah hidup. Hidup panjang ataukah hidup pendek saat itu. Serahkan kepada Allah dengan mendoakan kata Nabi SAW, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau menyatakan, fa in kana la budda fa'ilan falyaqul. Kalau dia kekeh ingin meminta mati, hendaklah dia berdoa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, ya Allah hidupkan aku. Maksud hidupkan bukan dari mati ke hidup. Panjangkan usiaku. Jika panjangnya usia itu lebih baik bagiku, dan wafatkan aku kalau wafat ini lebih baik bagi diriku. Serahkan kepada Allah. Allah yang lebih tahu mana yang lebih baik bagi kita. Mati ataukah hidup panjang. Ini juga berlaku bagi kalau kita melihat orang lain sakitnya parah, tapi nggak mati-mati juga. Kita apa kasihan melihatnya gitu. Kelihatan merintih, meringis gitu ya. Tapi nggak mati juga. Kita berharap dia mati segera. Pertama biar tidak terlalu panjang penderitaannya. Yang kedua biar kita tidak repot ngurusnya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mau mendoakan, didoakan sehat. Kayaknya nggak akan bisa sehat. Kata dokter nggak bisa sehat. Akhirnya ya Allah segera cabut nyawanya. Begitu? Jangan. Tapi doanya seperti tadi. Allahumma in kanatil hayat khairul lahu aw laha. Tergantung dia laki perempuan. In kanatil hayatu khairul lah. Fa ahyihi alal islam wasihah wal afiyah wasfihi atau wasfiha. Innaka antas syafi la sifa illa sifa'uk sifa'an la yughadir saqama. Allahumma in kanatil wafatu khairul lahu atau khairul laha fatawaffahu alal iman was sunnah wa husnul khatimah thumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Ya Allah, jika kehidupan lebih baik bagi dia, panjangkan hidupnya ya Allah. Sembuhkan dia. Hidupkan dia di atas Islam, sehat, afiat, selamat. Fahyihi alal Islam wasihah wal afiyah wassalamah. Apa bedanya? Kalau sehat adalah sehat raganya. Kalau afiah sehat jiwaannya. Sebab ada orang yang sehat jiwa raganya tapi jiwanya terganggu. Ada. Kalau salamah, selamat pemahamannya. Doakan, hidupkan dia. Panjangkan hidup dia di atas Islam, sehat, afiah, salamah. Kemudian wasfihi. Sembuhkan penyakitnya. Innaka antas syafi la sifa'a illa sifa'uk sifa'an
la yughadiru saqama. Allahumma in kanatil wafatu, ya Allah kalau wafat khairal lah, lebih baik baginya, fatawaffahu alal iman was sunnah wa husnul khatimah. Wafatkan dia di atas Islam, di atas iman, sunnah dan husnul khatimah. Kalau hidup di atas Islam, kalau mati di atas iman. Sebagaimana doa Nabi SAW dalam sholat janazah. Di rakaat yang ketiga, bukan rakaat, apa? Takbir, ya. Setelah Allahumma gfirlahu warhamhu dan seterusnya. Sebagian ulama ini dibaca di takbir keempat. Tapi kalau di Saudi, di Mekah, di Madinah, dibacanya di takbir ketiga. Di takbir keempat mereka nggak ada doa. Setelah takbir keempat langsung salam. Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz menyatakan disunahkan ada doa setelah takbir keempat sebelum salam. Ini ikhtilaf. Salah satu doanya Allahumma bagaimana doa rakaat keempat rakaat takbir keempat, sebelum itu Allahumma man ahyaitahu minna fa ahya alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawafahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Allahumma, ya Allah, siapa yang engkau hidupkan di antara kami, hidupkan dia di atas Islam. Tapi siapa orang yang engkau matikan di antara kami, matikan dia di atas iman. Kalau hidup di atas Islam, kalau mati di atas iman. Apa bedanya? Diterangkan di antara oleh Syekh Ali Al-Hakami dalam kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul. Ini yang kita bahas setiap Jumat sore di Roja, ya. Apa maknanya? Kalau di atas Islam, maknanya adalah amal-amal zahirnya nampak sebagai syiar penghias perilakunya. Ada sholat, ada saum, ada zakat, ada haji, umroh, ada beragam kebaikan serta kemuliaan akhlak. Karena Islam kalau disatukan penyebutannya dengan iman, maknanya amalan-amalan zahir yang real, yang nampak, yang terlihat oleh semua orang. Jadi kalau ada orang yang engkau hidupkan di kalangan kami, hidupkan di atas Islam. Maknanya Islam menjadi syiar bagi perilakunya, kelihatan oleh orang. Tapi siapa saja orang yang engkau wafatkan di antara kami, wafatkan dia di atas iman. Maknanya kalau sudah wafat, dia nggak bisa lagi sholat, nggak bisa lagi beramal zahir. Yang bermanfaat hanya amalan hati berupa iman. Makanya seluruh rukun iman adalah amalan hati. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, sampai kepada takdir. Dan semua rukun Islam adalah amalan zahir. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, saum, haji, itu amalan-amalan zahir. Rukun iman, amalan-amalan batin. Dan ini yang membedakan makna iman dengan Islam. Iman adalah amalan-amalan batin, Islam adalah amalan-amalan lahir. Kalau Islam dengan iman ini bertemu di dalam satu konteks pembahasan. Seperti rukun Islam, rukun iman kan dibahas dalam hadis Jibril itu, ya. Jibril datang bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu
ihsan dan hari kiamat dan tanda-tandanya. Itu dibahas dalam satu konteks pembahasan. Karena itulah Islam dan iman berbeda maknanya dalam konteks ini. Islam hanya amalan lahir, iman hanyalah amalan-amalan batin, termasuk doa sholat jenazah tadi, Allahumma mangkana ahyaitana minna fa ahyal Islam. Ya Allah, siapa saja orang yang engkau hidupkan di kalangan kami, hidupkan di atas Islam. Siapa yang engkau wafatkan, wafatkan di atas iman. Kenapa wafat iman? Sebab setelah wafat hanya amal batin berupa keimanan. Adapun ketika hidup, Islam, amalan zahir yang harus diaplikasikan dengan landasan iman tentu saja ya. Jadi itulah doa apabila kita kepepet. Kayaknya kita ingin minta mati, tapi mati itu belum tentu baik untuk kita, maka kita berdoa. Kalau umpamanya kita berada dalam posisi sangat parah sakitnya, berdoalah Allahumma in kanatil hayatu khairul li fahyihi alal Islam. Ya Allah, apabila kehidupan ini lebih baik untukku, maka hidupkan aku di atas Islam. Wa in kanatil wafatu khairul li fatawaffani alal iman. Tapi kalau kematian lebih baik bagiku, maka hidupkan aku di atas iman ya. Inilah adab yang ketiga. Adab yang keempat. Kalau ada hak orang lain yang belum kita tunaikan, segeralah tunaikan sebelum kematian datang. Termasuk hak orang lain itu adalah mengembalikan apa yang menjadi hak dia yang masih belum kita kembalikan. Baik barang, kita pernah minjem barangnya, kembalikan. Kita pernah nyuri, cepat kembalikan. Termasuk kehormatan yang pernah kita renggut dengan cara dihina, dengan cara difitnah, dengan cara digibahi, dengan cara dizolimi. Cepat minta maaf. Kembalikan kehormatannya. Kembalikan yang menjadi haknya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam salah satu hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Al-Baihaqi dan yang lain-lainnya, man kanat indahu madlamah li akhihi min irrihi aw malihi falyu'addiha ilaihi qabla an ya'ta yaumul qiyamah la yuqbalu fihi dinarun wala dirham in kana lahu amalun salih ukhida minhu wa utiya sahibahu wa illam yakun lahu amalun salih ukhida min sayyiati sahibihi fahumilat alaihi. Siapa orang yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik tentang kehormatannya ataupun hartanya, kira pernah menghinakan orang lain dengan cara difitnah, dimaki, dicaci, dibuli, dizolimi, atau hartanya diambil, hendaklah dikembalikan kepada pemiliknya sebelum kelak pada hari kiamat datang masa di saat itu nggak diterima dirham, nggak diterima dinar, dolar, real, apalagi rupiah yang murah. Kalau dia memiliki amal soleh, si zalim ini punya amal soleh, mungkin dia rajin tahajud. Kok rajin tahajud tapi zalim? Ada. Rajin saum sunnah, rajin ngaji,
Ada yang rajin ngaji puluhan tahun tapi tetap dolim. Ada. Mungkin di sini ada. Mungkin. Saya nggak nuduh ya. Duga. Nah, dia punya amal soleh, punya pahala. Diambil pahala dari orang ini, diberikan kepada korban kezalimannya. Kalau orang ini nggak punya pahala, rata-rata orang yang zalim juga jarang ibadah. Kezaliman itu buah dari kedurhakaan dia, kelalaian dia dalam menunaikan hak Allah. Nggak sholat atau belang-belang. Hak Allah tidak ditunaikan, diabaikan, apalagi hak orang. Zalim dia ke orang. Nggak punya amal soleh. Diambil dosa dari orang yang dizaliminya, dipikulkan kepada si zalim tadi. Rugi kan? Dalam hadis lain, riwayat Imam Muslim, Nabi SAW berkata kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahu nggak kalian siapa yang muflis? Muflis itu bangkrut. Kata para sahabat, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata. Orang yang muflis, yang bangkrut di kalangan kami, orang yang nggak punya dirham, nggak punya kekayaan. Kok tumben para sahabat menjawab? Biasanya kalau ditanya jawabnya Allahu wa rasuluhu a'lam. Tapi kenapa ini menjawab? Mereka menyangka Nabi SAW bertanya tentang urusan duniawi, urusan ekonomi. Karena bangkrut ini kan istilah ekonominya. Oh, ini perkara dunia, makanya berani menjawab. Biasanya kalau perkara agama, apalagi perkara gaib, pasti menjawabnya Allahu wa rasuluhu alam. Itu adab. Tapi para sahabat menyangka ini urusan dunia. Lalu apa yang terjadi? Dijawab. Salah ternyata. Kata beliau, "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka damma hadha wa daraba hadha." Orang yang muflis yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat, membawa pahala, sholat, saum, zakat, dan semua kebaikannya. Dia datang membawa semua pahala itu, tapi dulu di dunia dia pernah mencela si anu, menuduh si anu, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, memukul orang lain. Zalim tuh. Secara lisan ataupun perbuatan. Tentang harga diri, kemuliaan, nama baik orang lain, ataupun tentang hartanya, bahkan tentang tubuhnya, dilukai, dikucurkan darahnya, dipukul, dan seterusnya. Apa akibatnya? Fayu'tu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Diambil pahala dari si zalim, diberikan kepada korban kezalimannya. Sampai habis pahalanya, kezalimannya masih tersisa, masih ada yang belum terbayar. Diambil dosa dari orang yang menjadi korban kezalimannya, ditimpakan kepada si zalim. Maka habis pahala, dosa tambah banyak. Ini bangkrut. Karena pahala itu modal untuk hidup bahagia di akhirat. Kalau nggak ada modal bahagia di akhirat, nggak akan bahagia. Celaka yang ada dosa. Ibarat kalau dagang mah ya, modal habis, aset dagangan tidak ada, hutang seubuk-ubuk ke orang. Hutangnya banyak, semua barang dagangan habis, uang tidak ada. Dikejar-kejar dia, kolektor dia. Dalam bahasa Sunda itu disebut modiste.
modal ledis becus henteu. Tulis. Lihat betapa ruginya para pelaku kezaliman. Karena dia secara langsung saat itu dihukum oleh Allah sebelum dihukum di akhirat. Hukumannya di dunia diambil pahala ditambah dosanya. Terus itu baru yang nampak. Yang tersembunyi itu penghalang sampainya hidayah dari Allah. Kezaliman itu ya. Kotor jiwanya, keras hatinya. Apa efeknya? Malas ibadah, malas beramal soleh, malas melakukan kebaikan. Kecenderungannya dosa dan maksiat. Datang nasihat, mental malah membenci yang menasihatinya. Itu efek buruk dari kezaliman kepada sesama. Karena itulah maka ketika kita merasa usia ini tak lama lagi, cepat kita bebaskan diri kita dari semua kezaliman yang pernah kita lakukan. Kembalikan hak-hak dari orang yang pernah kita ambil, baik kehormatannya ataupun hartanya. Minta maaf kepada mereka agar hisab kita enteng nanti dan tidak membebani kita baik di alam kubur ataupun di akhirat nanti, ya. Termasuk salah satu di antara yang wajib segera kita tunaikan sebelum mati adalah hutang. Kalau kita berhutang segera. Kalau nggak punya uang, jual aset. Ada kendaraan, ada tanah, ada rumah. Tanah, rumah, kendaraan kita mati nggak akan dibawa ke alam kubur, ke akhirat. Hutang mah dibawa terus sampai ke akhirat. Dan itu membebani kita. Berkata Nabi SAW, man mata wa alaihi dainun falaysa samma dinarun wala dirham walakinnahal hasanat was sayyiat. Siapa yang mati dan dia memiliki tanggungan hutang, maka di sana di alam kubur, di akhirat nggak ada dinar, nggak ada dirham. Jangan merasa aman, punya banyak hutang, mati aman, nggak ada yang nagih. Debt collector nggak berani ke kuburan. Iya, aman di dunia, tapi lebih berbahaya di akhirat. Tetap harus dibayar, tetap. Tapi di sana dibayarnya bukan lagi dengan uang, tapi dengan pahala dan dosa. Pahala-pahala yang kita kumpulkan diberikan kepada orang yang memberi hutang kepada kita. Makanya kalau umpamanya kita menghutangkan ke banyak orang sampai mati nggak bayar, jangan merasa rugi, mau ditagih, udah mati. Ahli warisnya nggak mau tanggung jawab, ditagih ke kuburan nggak mungkin. Rugi saya nggak rugi, di akhirat kita tetap dapat bayaran. Tapi dengan apa? Dengan pahala. Pahala kamu. Kamu kan hutangnya dulu berapa tuh? Bayar dengan pahala. Kalau dia bilang saya nggak punya pahala, habis. Apa boleh buat nih dosa saya ke kamu? Gitu. Jadi menghutangkan ke orang itu sampai mati tabungan di akhirat. Nggak apa-apalah. Nggak dibayar dengan uang, tapi dibayar dengan pahala di akhirat. Itu. Jadi nggak perlu stres dengan tidak terbayarnya hutang-hutang orang lain kepada kita. Tetap di akhirat ini akan diperhitungkan. Dan orang yang berhutang jangan merasa aman. Kalau kita berhutang nggak ditagih, enak. Pinjam lagi ke orang lain. Kalau ikhwan akhwat mah kalau meminjamkan segen nagih.
Karena sudah tahu karakter penghutang bisa lebih galak daripada yang ngasih. Betul apa benar? Pengalaman. Entah pelaku entah korban tuh. Nah, jadi aman ke Iwan Gaffatna nggak berani nagih sampai mati juga nggak akan ditagih. Rugi besar, pahala yang kita kumpul sekarang nanti dipakai bayar hutang, ya. Jangan merasa aman. Lebih baik kita habis harta, tapi kaya pahala di akhirat daripada sebaliknya, kaya harta habis pahala. Ingat, semua yang kita miliki di dunia, harta, jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, itu alat. Untuk apa? Untuk meraih apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan itu hakikat dari zuhud. Zuhud itu, kata para ulama, adalah apa yang ada di sisi Allah lebih penting daripada apa yang ada di tangan kita. Lebih berharga. Yang ada di tangan kita, harta atau apapun, kita jadikan sebagai alat untuk meraih kebahagiaan di akhirat nanti. Itu yang namanya zuhud. Bukan sebaliknya. Saya mah gak apa-apalah. Pahala habis di akhirat asal kaya sekarang. Makanya saya pinjam ke sana, pinjam ke situ, pinjam kemana-mana. Bayarnya di akhirat. Bahaya itu ya. Di akhirat mah selama-lamanya. Di dunia mah hanya sementara, ya. Sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, lamma hadara Uhudun da'ani abi minal lail faqala ma urini illa maqtulan fi awali ma yuqtal min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa inni la atruku ba'di a'azza alayya minka ghayra nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna alayya daynan faqdi fastawsi bi ikhwatika khaira fa asbahna fa kana awwala qatilin. Ketika datang perang Uhud, ayahku Jabir bin Abdullah dipanggil oleh ayahnya. Siapa ayah Jabir bin Abdullah? Ada yang tahu siapa ayahnya Jabir bin Abdullah? Abdullah, kan Jabir putra Abdullah. Aku dipanggil ayahku malam harinya. Kata ayahku, aku diperlihatkan kepadaku. Ini sudah dapat firasat. Akulah orang yang akan pertama kali terbunuh di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam esok. Aku tidak meninggalkan apapun yang membanggakan aku kecuali dua, yaitu engkau dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan aku punya hutang, tolong lunasi hutangku. Dan aku wasiatkan kepadamu untuk berbuat baik kepada saudarimu. Itu wasiat ayahnya. Keesokan harinya kata Jabir, betul ayahku orang yang pertama kali gugur di medan perang Uhud, ya. Jadi adab yang keempat, sebelum mati tunaikan dulu hak orang lain. Karena akan menjadi beban yang sangat memberatkan pada hari kiamat. Itulah yang keempat. Adab kelima. Keenam. Ketujuh, kedelapan dan seterusnya kita bahas bulan depan. Sekarang sudah habis waktunya. Sudah 1 jam lebih. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab
Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Berkaitan dengan hutang, mana yang lebih baik, Ustaz? Apabila orang lain memiliki hutang terhadap kita, itu kita ikhlaskan di dunia sebelum ajal atau dilunasi nanti di akhirat seperti itu, Ustaz? Barakallahu fikum. Ya, wa fika barakallah. Pertanyaan. Matikan nanti. Kalau orang lain berhutang ke kita, apa yang harus kita lakukan? Dilunaskan atau tagih? Tergantung. Kalau orang itu berhutang untuk sesuatu yang penting, sakit, atau umpamanya nggak punya makanan, atau kepentingan urgen lainnya. Terus kita melihat orang ini nggak memiliki kemampuan untuk membayar hutang, bebaskan. Dilihat rumahnya nggak ada aset yang bisa dia jual, ditagih malah nangis. Saya jangankan bayar hutang, untuk makan besok aja saya nggak tahu harus gimana. Lunaskan, kasih. Bukan kasih hutang lagi. Udah, kamu lunas, ini untuk makan besok. Kalau kondisinya betul begitu. Sekarang kalau kondisinya orang itu punya, bisa bayar hutang, walau harus menjual aset. Jangan dilunaskan, keenakan. Jadi penyakit. Tuh, saya mah pinjam lunas. Lalu pinjam lagi ke yang lain. Pasti dilunasin lagi. Nanti begitu. Jadi penyakit. Ya. Orang yang seperti itu nggak boleh dibiarkan. Memaafkannya tidak maslahat. Memaafkan, melunaskan itu hukumnya sunnah. Meraih maslahat hukumnya wajib. Bila memberi maaf tidak maslahat, tidak boleh memberi maaf. Tuntut dia di muka hakim agar jera. Dengan jera lalu lahir kemaslahatan. Karena itu kalau ada orang berhutang tapi dia punya, tapi sayang untuk bayar, tagih dia. Kalau ditagih terus tidak bayar gimana? Kalau ada bukti saksi, tuntut di muka hukum. Laporkan ke polisi, ini dia pinjam, sudah sekian tahun nggak bayar, padahal punya, ditagih malah ngambek gitu. Tuntut ke polisi, ya nggak apa-apa, dibolehkan. Orang yang berhutang punya kemampuan untuk bayar, halal kehormatannya dan hukumannya. Boleh digibahi, boleh dituntut secara hukum. Itu yang harus kita lakukan ya. Jadi tergantung orang yang, kalau memang orang yang nggak mampu, sudah lunaskan saja, dan itu menjadi pahala sedekah bagi kita. Apabila dia punya, tagih terus tuntut. Ini nasihat saya untuk semua, tapi tidak berlaku bagi diri saya. Sebab saya sendiri kalau orang berhutang nggak berani lagi. Salah satu keuntungan penderitaanlah diijabahnya doa. Apakah ada tanda-tandanya jika suatu doa akan terkabul? Lihat nanti kalau sudah kejadian berarti terkabul tuh ya. Bagaimana untuk menyikapi ikhlas sabar menghadapi anak yang epilepsi? Sementara anak sudah dewasa tapi belum memahami keadaan dirinya yang sakit. Terkadang Ananda masih memikirkan keinginannya yang tidak mungkin dilakukan Ananda.
kasih pengertian saja. Kalau epilepsi kan pola pikirnya, sikapnya normal ya. Mukallaf dia. Hanya kalau kecapean, stres bisa kambuh. Tapi di luar kambuhnya dia normal. Kasih pengertian, kasih pemahaman dan tetap berupaya untuk diobati. Maaf jika ada seseorang di kamar mandi atau di WC. Boleh enggak kami orang tua membaca zikir doa? Karena kami nervous, gugup menangani dan itu perlu waktu, bisa lebih kurang 15 menit. Kek, ada orang sedang di WC. Kita di luar gitu, kita boleh nggak zikir? Gitu ya? Sementara orang ada di WC gitu maksudnya? Karena kami nervous, gugup. Kenapa orang di WC gugup? Kitanya yang sedang di luar WC boleh zikir. Nanti kedengaran sama yang di WC nggak masalah. Tahu nggak Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, saking efektif waktunya, nggak mau waktu berlalu tanpa tambahan ilmu. Ketika beliau ke WC, beliau suruh muridnya membacakan kitab yang keras di luar WC. Dibaca keras, kedengaran oleh Ibn Taimiyah dalam WC, di WC-nya dapat tambahan ilmu. Zikir bukan tuh si muridnya zikir karena membacakan ilmu. Belajar menyampaikan ilmu itu zikir yang paling utama. Jadi di luar WC-nya boleh walaupun ada orang dalam WC. Sekarang saya bicara gini mungkin ada orang yang sedang ada di WC. Apakah perlu izin Ustaz? Saya ada di WC, stop dulu ceramahnya. Enggak, tetap saja ya. Gitu-gitu maksudnya. Bagaimana menyikapi was-was jika Ananda saya yang tadi gitu, yang epilepsi ya, keluar rumah sendiri dan mengendari motor. Jika dilarang dia merasa stres dan merasa sehat. Iya, saya mengalami, adik saya rahimahullah sudah meninggal, punya epilepsi. Pernah nyetir nabrak beberapa mobil, untung nggak ada korban. Pernah ketika saya sedang di rumah, tiba-tiba ditelepon sama adik saya. Pas diangkat orang lain, Pak, ini saudaranya nabrak di Sumedang, Uluh. Jadi lagi naik motor, kambuh. Untung nggak ke jurang, untung nabrak warung gitu. Ya, seperti itu. Jadi ibu yang nanya ini senasib dengan saya. Tapi adik saya sudah meninggal rahimahullah. Ya ada was-was sebenarnya, jadi lihat aja kalau kondisinya, situasinya sehat, benar-benar, maka tawakal saja kepada Allah. Kalau perlu dampingi ya, kalau perlu damping. Tapi kalau kelihatan sedang stres, capek, jangan dibiarkan, nanti nabrak ya, nanti kambuh ketika nyetir. Apakah orang tua yang sering berbuat maksiat, jarang sholat, dan sekarang sakit-sakitan, apakah doanya bisa diijabah? Iya, ketika sakit. Jangankan orang mukmin yang durhaka, orang musyrik saja.
ketika ditimpa musibah yang mengancam nyawanya, doanya dikabul oleh Allah, dijelaskan dalam beberapa ayat. Allah menyatakan wa idza raqibul fulka, atau dalam surah Luqman wa idza ghasyahum maujun fi kadzulali da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Ketika mereka naik perahu di tengah laut, diserang oleh gelombang, diombang-ambing, terancam nyawanya, da'awallaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas dan doanya dikabul. Falamma najjahum ilal barri, ketika mereka diselamatkan kembali ke daratan, dalam surah Luqman, idahum, mereka itu tiba-tiba faminhum muqtasid. Dalam ayat lain, idahum yusyrikun, mereka musyrik lagi, mereka lalai lagi, mereka durhaka lagi. Jadi orang musyrik pun ketika terancam nyawanya, doanya ikhlas kepada Allah dan dikabul. Apalagi seorang muslim, walaupun muslim yang berdosa besar, ketika ditimpa musibah yang mengancam nyawa termasuk sakit, berdoalah. Insya Allah doanya Allah kabulkan. Mohon nasihat dan doanya untuk anak laki-laki 19 tahun yang belakangan ini sedang sangat futur, supaya bisa kembali bersemangat dan taat dalam beribadah dan melaksanakan amal soleh seperti sebelumnya. Ya, semoga putra dari penanya ini diberi hidayah oleh Allah, dikuatkan imannya, diberi semangat ibadah, dan diberikan benteng dari segala macam godaan dosa dan maksiat. Jangan lupa orang tuanya menasihati, mengingatkan, membimbing ya. Apa hukumnya suami meminjam kepada istri? Boleh, sok aja pinjam. Dibayarlah. Contoh berhutang barang atau perhiasan warisan istri yang dipinjam suami, atau mas kawin yang dulu dipinjam, apakah wajib dilunasi? Wajib. Harta istri hak istri, kalau dipinjam bayar. Kalau istri mati, harta istri jadi warisan untuk suami dan anaknya. Kalau suami meninggal, apa boleh dibayarkan dari harta peninggalan beliau? Iya. Harta peninggalan suami ambil dulu untuk bayar hutang ke istri. Sisanya jadi harta warisan ya. Apakah azab kubur berupa fisik atau roh kita? Dua-duanya. Fisik kita, roh kita terkena di alam kubur ataupun di akhirat. Kenapa? Karena yang berbuat fisik ini dan roh ini. Ini juga yang harus bertanggung jawab. Tapi bukankah fisiknya hancur, lebur? Itu mudah bagi Allah untuk mengaturnya, ya. Kalau kita yang ngaturnya liar kumaha tuh. Ini urusan Allah, bukan urusan kita, ya. Afwan, jadi bagusan yang mana pahalanya? Membebaskan hutang seseorang kepada kita dengan memberi zakat kita kepadanya, atau hutang-hutang dia yang banyak itu hingga ratusan juta kita simpan di hari kiamat. Tadi
Orang ini punya nggak kemampuan untuk bayar hutang? Kalau punya aset, tagih, jangan dilunaskan. Melunaskannya keenakan, nanti dia berbuat lagi ya. Tagih. Menagihnya pahala. Karena menghindarkan orang itu dari kezaliman. Mutilul ghina zulmun. Menunda pembayaran hutang padahal mampu itu kezaliman. Jangan biarkan saudara kita berbuat zalim. Boleh nggak orang itu kita beri zakat? Tadi tergantung. Kalau orang itu fakir, miskin, berhutang, iya, bebaskan, kasih zakat karena dia mustahik. Tapi kalau dia mampu ratusan juta, tapi ada aset sendiri itu atau lebih, nggak boleh kita kasih zakat karena dia bukan mustahik. Bagaimana jika orang yang meminjamkan hutang sudah bosan? Karena ketika menanyakan tidak diacuhkan. Bahkan yang berhutang lost kontak, menghilang. Memang yang berhutang mendadak sakti itu bisa menghilang. Apakah pemberi hutang akan dimintai pertanggungjawabannya juga? Tidak hanya pada satu orang tapi lebih dari beberapa orang. Tidak hanya dalam bentuk uang tapi dalam bentuk barang tak kembali. Ya, ingat seperti tadi ya, itu akan diperhitungkan di akhir dengan pahala dan dosa ya. Kalau kita punya banyak piutang di luar, ada yang menghilang, ada yang masih ada tapi susah ditagih, ada yang ada mudah ditagih, macam-macam. Coba lihat keadaan. Kalau memang dia nggak mampu, lebih baik lunaskan. Kalau dia mampu tapi nggak mau bayar, kejar terus tagih. Kalau dia mampu dan bayar cicil, teruskan. Itu saja ya. Jadi dilihat dari siapa orang yang berhutang kepada kita, bagaimana keadaannya. Ada seorang perempuan yang sudah hafal Quran, katanya 30 juz. Tapi mengapa di saat sakaratul maut dia mengucapkan, mana Yesus? Mengapa begitu Ustaz? Adakah orang yang mengklaim hafal Quran terus murtad? Ada? Ada banyak. Ada nggak orang zaman dahulu hafal Quran terus murtad? Ada. Ada nggak ulama hafal Quran, banyak hadis, kemudian terjerumus dalam kesesatan bahkan murtad? Ada. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah menceritakan beberapa kisah itu. Apa penyebabnya? Ini. Lihat ya. Penyebabnya adalah pertama, kalau orang itu menghafalkan Quran, coba lihat niatnya. Niat dia menghafal Quran untuk dunia atau untuk akhirat. Kalau untuk dunia, dipastikan tidak akan barokah. Ternyata dunia yang dia harapkan akan diraih, tidak dia dapatkan dengan hafal Quran. Akhirnya rugi, dia merasa rugi. Karena untuk dunia. Akhirnya murtad, akhirnya menyebar. Gak penting menghafalkan Quran. Gak ada manfaat, gak ada guna. Ada kan yang ngomong begitu? Kenapa? Karena dia meniatkan untuk dunia. Ternyata tidak sesuai dengan harapan dia. Kecewa dia. Akhirnya murtad, akhirnya ngomong gak penting menghafal Quran. Sekarang gak ada gunanya menghafal Quran. Betul, gak ada gunanya bagi orang yang memburu dunia dengan menghafal Quran.
Tapi siapa orang yang meniatkan menghafal Quran untuk akhirat? Akhirat didapat, dunia akan mengejar dia. Dalam keadaan dunia itu hina dalam pandangan dia. Jadi lihat niatnya, ya. Kalau niatnya untuk dunia, dipastikan nggak akan barokah. Dipastikan ketika dunia yang ingin diraihnya nggak tercapai dengan perbuatan itu, dia kecewa. Setelah kecewa, murtad. Setelah murtad, dia menyebar fitnah ke banyak orang. Ya, itu yang menjadi penyebab utama. Jika ada orang yang tidak mau atau tidak dapat mengembalikan barang kita karena berdalih hilang dan ia tidak mau tanggung jawab, apa berdosa jika kita maafkan namun kita tidak mengikhlaskan dan berharap akan dibayar di akhirat? Boleh, ya. Sokwe tagih di akhirat kayak gitu. Mohon diulangi, didiktekan doa mendoakan orang yang sakit keras dalam bahasa Arab. Dan bolehkah diucapkan saat sujud sholat wajib atau sunnah? Boleh. Baca dalam sujud. Umpamanya orang terdekat kita, orang tua sakit-sakitan. Kita kasihan melihatnya. Tapi mati juga enggak. Kita nggak berani, ya Allah wafatkan segera biar saya bebas, biar nggak harus ngurus, nggak harus membiayai. Ada nggak anak dalam perasaannya seperti itu ke orang tua? Ada. Seolah-olah menjadi beban. Dia nggak ingat dulu beban dia lebih besar ketika kecil bagi orang tua kita, ya nggak? Saatnya sekarang terbalik, kita ngurus orang tua. Konon satu ibu bisa mengurus 10 orang anak. Tapi di saat ibu sudah tua, 10 anak ini belum tentu mampu ngurus 1 orang ibu. Iya, boleh didiktekan. Allahumma in kanatil hayatu khairul lahu atau laha, tergantung ibu atau bapak. Allahumma in kanatil hayatu khairul lah fa ahyihi alal islam was-sihah wal afiyah was-salamah. Wasfihi atau wasfiha, innaka antas syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma in kanatil wafatu khairal laha atau lahu fatawaffahu atau fatawaffaha alal iman was sunnah wa husnul khatimah. Tsummaghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kekejar enggak? Kalau enggak, nanti lihat lagi rekamannya di YouTube. Beberapa jam setelah ini, setelah YouTube, nanti muncul ya insya Allah. Bagaimana cara meyakinkan orang tua yang belum memahami sunnah dan belum bisa menerima beberapa amalan yang haram? Beliau sedih dan berkata kalau nanti mamah meninggal nggak ada yang tahlilan dan doain. Gampang. Jangan khawatir, saya doain mah. Saya badalkan haji, umroh, infak, sedekah, gitu aja. Ya. Nah sekarang masih hidup, ajak ngaji. Maka dengan ngaji insya Allah jadi jalan hidayah. Gak mau ngaji, sel di rumah, TV, radio di hadapan mama. Biar mama denger ya. Mudah-mudahan itu jadi jalan hidayah.
Ustadz dulu sering mendolimi orang. Enggak rasanya. Siapa yang pernah saya dolimi? Nuduh aja. Ustadz dulu sering mendolimi orang. Iya gitu. Maaf ya. Sebab ini bukan Ustadz, dulu anak sering, tidak begitu ini. Ustadz dulu sering mendolimi orang. Seolah-olah Ustadz sudah dicari-cari orangnya tidak ketemu. Bolehkah mendoakan orang yang dizalimi tersebut dengan kebaikan agar pahala kita tidak berkurang? Atau kita bersedekah untuk orang tersebut? Dia kan yang bertanya ini. Gimana bentuk kezalimannya? Dulu sering mukul gitu, sering ngebully, malak gitu. Sekarang tobat, sudah ngaji. Orangnya sudah entah kemana ya. Iya, kalau kita pernah berbuat salah ke orang lain, mau minta maaf orang yang sudah tidak ada, mungkin sudah meninggal atau masih hidup tapi entah kemana, doakan kebaikan bagi orang tersebut ya. Boleh sedekah atas nama orang tersebut. Kalau kezalimannya berupa fitnah, ghibah, ralat fitnahan kita, gibahan kita. Walaupun orang itu sudah tidak ada atau entah di mana ya. Ralat ke orang-orang yang dulu kita ngomong kepada mereka. Dulu saya ngomong si A itu gini-gini, itu salah. Saya yang keliru. Si A tidak sejelek yang saya omongkan, gitu aja. Diralat. Orang tua saya bercerai ketika saya masih kecil. Saya ikut ayah. Adik saya ikut ibu. Qadarullah ayah saya hidup berkecukupan. Alhamdulillah gitu, bukan qadarullah. Jadi qadarullah itu untuk sesuatu yang tidak sesuai harapan kita. Untuk musibah gitu. Kalau kaya, alhamdulillah gitu. Segala itu bersyukur ya. Qadarullah ayah saya hidup berkecukupan harta. Ibu sederhana. Nah harusnya gini, alhamdulillah ayah hidup berkecukupan harta. Qadarullah ibu sederhana. Gitu sah. Adik saya selalu iri dan dengki kepada saya. Selalu berburuk sangka kepada saya. Boleh nggak saya menghindari adik saya daripada ribut terus? Sebaiknya dikasih dari sebagian harta dari ayah. Kan itu adiknya juga anak ayah juga kan? Bilang ke ayah, ya itu adikku tuh, itu anakmu juga, kasih seperti yang dikasih ke saya. Insya Allah gak akan iri. Kenapa iri? Karena merasa dia diabaikan oleh ayahnya. Kalau ayahnya cuek, bagian dia aja bagi dua. Nih dik, ini bagian kita dari ayah. Bilang ke ayah, ayah kan ayahnya juga gitu ya. Jadi bukan menghindari tapi menjalin silaturahmi. Ibunya kasih, karena itu ibunya walaupun sudah berpisah dari ayahnya. Dia dapat dari ayahnya uang jajan, kasih ke ibunya, kasih ke anak, ke adiknya juga. Maka dengan ini hilang iri, hilang dengki, terjalin silaturahmi insyaallah ya. Jangan ada lagi pertanyaan. Yang memberi utang sudah meninggal dan istrinya pun sudah meninggal. Bagaimana caranya kita membayar hutangnya? Anak-anaknya kan ada. Kalau ada anak-anaknya silakan ke anak-anaknya, ahli warisnya. Kalau sekarang nggak ada anak-anaknya, nggak ada, atau ada tapi nggak tahu entah di mana ya. Apa yang harus kita lakukan? Sodakohkan hutang uang sejumlah hutangnya.
Infakkan, sodakohkan ke pondok, ke masjid, ke madrasah, ke fisabilillah, ke fuqara, masakin atas nama dia, ya. Kalau sudah disodakohkan, habis semua lunas umpah 100 juta tuh. Disodakohkan untuk pembangunan masjid, madrasah, pondok, udah. Atas nama orang itu, insya Allah dia pahalanya sampai ke dia, kita dapat pahala. Ternyata datang anaknya. Mana hutang orang tua saya dulu 100 juta. Apa yang harus kita lakukan? Belak-belakan. Saya pikir sudah nggak ada, saya sudah sodakohkan atas nama orang tuamu. Kalau anak itu ya alhamdulillah, kalau enggak bayar. Ya udah, ganti sama uang kita. Dan sodakoh itu menjadi sodakoh kita, insya Allah, ya. Terakhir, saya dipercaya mengelola dana milik A dalam sebuah usaha. Kemudian saya ditipu oleh seorang teman yang menyebabkan dana A hilang. Saya diminta tanggung jawab. Iyalah. Apabila dana A belum dikembalikan, apakah itu termasuk hutang? Dan bagaimana dengan teman saya yang menipu? Kejar teman yang menipu, laporkan ke polisi. Kasusnya kurang spesifik, ya. Kalau umpamanya si A itu investasi, jualan bakso umpamanya, ya. Jualan bakso nih. Ada orang yang ngeborong 100 mangkok. Kita sebagai pengelola, investornya teman kita. Ada 100 orang konsumen ngeborong. Kita seneng kan? Mau dapat untung. Ternyata setelah makan 100 orang ini kabur. Rugi apa tidak? Rugi, semua habis modalnya, tinggal rodanya. Baksonya semua habis. Stoknya memang untuk 100 porsi. Rugi. Apakah jadi hutang? Tidak. Itu risiko dari sebuah investasi. Jadi si investor tidak melulu untung. Kalau rugi wajib ikut menanggung kerugian. Ya sudah, setelah itu 100 orang kabur, aset yang ada berupa roda hanya itu-itunya sudah. Itu menjadi harta sisa, ya. Tidak menjadi hutang. Kalau memang kondisinya begitu, tertipunya melalui usaha yang memang disepakati. Beda kalau tertipunya itu di luar usaha yang disepakati. Umpama investor ngasih uang ke kita 10 juta untuk dagang bakso. Oleh kita digolangkan ke yang lain terus ketipu. Itu kesalahan kita. Ini mah menyimpang dari apa yang disepakati. Jadi kurang spesifik ini pertanyaan. Dana milik A yang dikelola sebuah usaha itu apa? Tertipunya itu apa? Ketika mengelola usaha itu atau dengan cara yang lain, itu akan berbeda kasus, berbeda hukum, ya. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa lagi sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.